di pengadilan sejak tahun 98 sampai sekarang. Bidang forensik linguistik itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa yang dipakai di dalam sebuah kasus atau bahasa yang dipakai dalam undang-undang, bahasa yang dipakai di dalam perjanjian dan lain-lain. Baik, kata perintah di dalam bahasa Indonesia itu berarti perkataan yang untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Tetapi ada makna yang di dalam kamus tersimpan, ya, dengan baik. Kamus kita itu namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata perintah itu juga dikaitkan dengan atasan. Ada arti yang mengatakan dari atasan kepada bawah. Jadi aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan aba-aba atau komando. Jadi punya kaitan itu. Kenapa kamus menyimpan itu, menyimpan makna itu? Karena pemakaian kata perintah ini sangat luas dalam kehidupan manusia. Itu arti kata perintah. Mungkin dari ahli Pak Andika ada tambahan atau memang cukup jelas apa bagaimana? Baik, ya yang dijelaskan oleh Pak Frans itu ya itu terminologi secara leksikal. Tidak ada hambatan bahwa perintah itu perkataan untuk menyuruh melakukan sesuatu, tapi dalam nuansa yang lebih formal biasanya. Perintah itu lazim disampaikan dalam nuansa yang lebih formal gitu ya, dalam setting kedinasan misalnya. Jadi menyuruh secara formal itu perintah. Dan ada konsekuensinya bagi pengabaian terhadap suatu perintah itu adalah hukuman. Karena perintah itu mempunyai apa yang disebut dalam bahasa sebagai rank of imposition atau daya paksa. Daya paksa yang besar untuk orang yang diperintah melakukan hal tersebut. Apalagi dalam kultur yang sangat hierarkis gitu ya, seperti di kepolisian. Itu seorang atasan yang pangkatnya jangankan beda satu klik, Pak. Pendidikannya beda 6 bulan itu jaraknya seperti langit dan bumi, Pak. Dan ketika itu dimaknai memberi suruhan, doktrin mereka itu ya prinsipnya ya Satyaha Prabu, setia pada pimpinan, bahwa mereka akan berusaha untuk menjalankan itu sepanjang apa yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan hukum, logis dan bisa dilakukan. Nah, inilah pentingnya integritas bagi anggota Polri itu. Karena ketika yang diperintahkannya keliru ya orang yang menjalankan perintahnya pun ya akan keliru. Baik ahli. Baik. Tadi kan perintah ya, mengenai makna dari perintah. Ya. Kemudian isi perintahnya adalah cek dan amankan. Diartikan oleh bawahan ya, bahwa perintah ini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana di dalam aturan yang berlaku dia berwenang untuk mengamankan sementara orang dan barang. Ya, mengamankan sementara orang dan barang. Kemudian sebagai fungsi manajerial dia melakukan perintah ke bawahnya untuk melaksanakan hal-hal teknis dan dia berkoordinasikan kepada fungsi yang lain. Ya, perintahnya adalah cek, amankan dan koordinasikan. Jadi atas kata-kata amankan ini, mungkin dari ahli Andika bisa dapat menerangkan nanti. Baik. Secara kamus kata cek, amankan dan koordinasikan itu tidak bermakna negatif dan tidak ada pengertian khusus ya. Sepanjang bahwa orang yang diperintahkan itu tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan orang yang memerintah. Ini kan yang jadi masalah itu adanya latar belakang pengetahuan. Yang menyuruh itu mempunyai background bahwa ini terjadi tembak-menembak,
Sedangkan orang yang disuruh itu kan tidak mengetahui sama sekali. Lain cerita kalau dua-duanya sama-sama mengetahui dari awal bahwa sudah terjadi ini tembak-menembak, ya, dan ketika dia mengatakan apa, cek dan amankan, kata cek dan amankan itu bisa jadi bahwa itu adalah perintah untuk mengamankan skenario orang yang menyuruh. Nah sekarang kan tinggal dibuktikan itu, apakah orang yang diperintah mengetahui tidak latar belakang pengetahuan orang yang menyuruh. Jadi yang menjadi substansi persoalan bagi saya di sana adanya ketidaksamaan background knowledge antara orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Sementara orang yang diperintah itu memposisikan dirinya sebagai bawahan yang harus menjalankan apa yang disuruh kepadanya itu dengan baik. Sementara di satu sisi atasannya ternyata mempunyai maksud terselubung gitu ya, dan itu ternyata di kemudian hari terbukti bahwa itu adalah hal jahat. Ini yang jadi masalah. Bagaimana ahli Frans mengenai itu? Apakah ada? Baik, saya setuju kata aman, cek, terutama cek, amankan dan koordinasi berarti positif. Terutama kata aman. Kata aman kamus menyebutkan dengan sangat baik. Bebas dari bahaya, bebas dari gangguan pencuri, terlindungi, tersembunyi, tidak dapat diambil orang. Itu makna yang positif. Jadi mengamankan itu menjadikan tidak berbahaya, menjadikan tenteram, melindungi, hal-hal yang positif. Sedangkan kalau dari kata koordinasi, koordinasi itu berarti ada hubungan antara satu pihak atau lembaga atau kantor dengan yang lain. Dalam kehidupan sebuah organisasi, koordinasi itu suatu hal yang sangat penting. Ya, jadi jika ada satu dan keahlian itu tidak hanya dimiliki oleh satu lembaga saja semuanya. Tetapi ada hal lain yang ada di lembaga lain, maka perlu koordinasi. Yaitu dalam sebuah organisasi manajemen kerjasama dalam berkaitan dengan itu. Begitu jawaban saya. Terima kasih Ali. Kemudian ada pertanyaan ilustrasi seperti ini Ali. Jadi ada orang yang mengumpulkan mungkin foto atau gambar ya, mengumpulkan gambar, terus dia melaporkan kepada yang memberikan amanat itu. Kemudian manajernya itu berkata kepada yang mengumpulkan itu, kamu screening, ya, kamu screening yang penting-penting saja, ya. Jadi perlu diterangkan bahwa kenapa kalimat itu muncul. Ya, karena sesuai dengan fungsi manajer itu, ya, dia mau mengumpulkan hal-hal yang penting untuk menyelesaikan masalah yang sedang ditangani. Jadi kalimatnya adalah seperti itu. Screening, pilih yang penting-penting saja. Kalimatnya seperti itu. Mungkin bisa diterangkan oleh ahli Bapak Frans dulu, bagaimana? Baik, terima kasih Yang Mulia. Screening itu bahasa asing yang padadannya dalam bahasa Indonesia itu penyaringan. Penyaringan, jadi screening. Sedikit saya flashback, kata screening dalam kehidupan bernegara dan sosial di Indonesia itu mempunyai sejarah yang cukup panjang. Mungkin hakim atau ahli atau yang lain di sini ketika menjadi PNS itu harus screening, lolos screening. Nah itu apa? Karena kita punya sejarah dengan berkaitan dengan PKI. Nah kata penyaring, screening dan penyaringan atau kalau kita lihat kata screening, pasti kita harus melihat arti kata penyaringan. Nah penyaringan itu dalam bahasa Indonesia mempunyai makna yang sangat bagus. Dua makna pertama itu artinya membersihkan. Ya, dan makna yang ketiga itu artinya menyeleksi atau memilih, membersihkan.
Berarti kalau screening itu pasti mengeluarkan yang tidak bagus. Kalau saya atau sesuatu yang tidak penting. Misalnya kalau saya mengambil contoh untuk CCTV misalnya. Atas sebuah rekaman, kita sedang direkam oleh media ini. Tentu pada waktu mereka akan memberitakan, mereka tidak dari awal sampai akhir itu membuang waktu dan biaya. Mereka screening, melakukan penyaringan mana yang penting, mana yang baik gitu. Tentu misalnya selagi kosong pasti dibuang seperti itu. Nah itulah yang dimaksud dengan screening dalam ilustrasi yang dikatakan oleh penasihat hukum itu. Begitu jawaban saya. Saya lanjutkan Ali. Mungkin Bapak Andika ada tambahan ataupun bagaimana? Baik, sama saja sebenarnya screening itu perba ya. Karena nominalnya itu screen. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kain screen itu kain yang tipis-tipis yang bolongnya. Itu biasa digunakan untuk menyablon yang mulia. Biasanya sesuatu yang dipintakan untuk disaring itu dalam konteks tuturan tadi, kamu screening itu periksa dengan teliti, perintahkan gitu ya, saring dengan teliti, saring dengan hal yang sampai terkecil-kecil. Jadi kain screen itu kain yang bolongnya kecil-kecil yang mulia, itu screen ya. Lalu ditambah jadi screening itu jadi perba yang mulia. Kata kerja jadi screening itu ya artinya menyeleksi sampai hal yang kecil-kecil. Kamu pilih yang penting-pentingnya saja, itu jelas perintah. Untuk memilih hal-hal yang penting, tentu saja ada kesamaan latar belakang pengetahuan antara orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Karena adanya kesamaan fungsi tadi yang disebutkan kalau pada Bapak merujuk pendapat ahli pidana forensik tadi. Mereka sama-sama sedang menangani satu peristiwa pembunuhan di lingkup internal Polri gitu. Dan ada kesamaan pemahaman bahwa dalam aturan mereka harus menyeleksi, memilih bukti-bukti yang terkait atau yang berkenaan dengan terjadinya peristiwa itu. Itu saja Pak. Oke, saya teruskan. Siap. Jadi begini, terima kasih penjelasannya buat Ali. Jadi begini Ali, kemudian ada, tadi manajer tadi kan menugaskan fungsi teknis kepada anak buahnya kan. Nah sebelum dia melakukan perintah kepada anak buahnya ini, manajer ini melakukan fungsi koordinasi dengan fungsi yang lain. Ya, bahkan koordinasi dengan fungsi yang lain. Setelah dia berkoordinasi dengan fungsi yang lain, taruhlah B, ya B. Kemudian si manajer ini menugaskan anak buahnya C untuk melakukan koordinasi dengan si B ini. Ya, kemudian si B ini bertanya kepada C yang telah mendapat koordinasi dari pimpinannya yaitu A tadi. Si B menanyakan, C, sudah jelas ya perintahnya? Dan dijawab oleh C, siap sudah. Nah, maksud dari kalimat ini, apakah B secara bahasa ya, saya nggak tahu bagaimana ini ya bentuknya. B ini hanya menuntut semacam penjelasan dari C bahwa apa yang diminta oleh si A ini sudah ditangkap sepenuhnya oleh si C ini. Itu bagaimana pemaknaannya ini secara bahasa? Mungkin Prof Andika dulu. Ya Prof Andika dulu. Baik. Secara kontekstual, saya memaknai secara kontekstual ya, melihat saya merujuk pada teorinya Dilheim yang mulia, ada Introduction to Sociolinguistics, bahwa peristiwa tutul atau speech act itu selalu terkait dengan speaking yang mulia. Ada komponen setting, partisipan, and norm, instrument, key, action, info, instrument, and genre. Jadi selalu akan dikait-kaitkan dengan itu. Nah, dalam konteks tadi kata dia siap ya, kata siap, saya dapat memastikan bahwa itu artinya maknanya itu dimengerti. Bukan siap bahwa dia menyatakan dalam kondisi seperti menerima aba-aba atau perintah, tapi siap di sana itu dimengerti. Bahwa dia mengerti apa yang sudah menjadi perintah orang yang memberikan perintah itu. Oke, menurut ahli Bapak Frans bagaimana? Baik, terima kasih. Siap dan siap mungkin kebiasaan di dalam Polri dengan
kedinasan tentara. Tetapi kata sudah itu dari segi konteks itu menunjukkan bahwa memang apa yang mau dikehendaki oleh A atau oleh B itu sudah dilakukan sama, ya. Jadi konteks pemahaman mereka itu sama. Jadi tadi yang dikatakan rekan saya Andika bahwa harus ada pemahaman yang sama, berarti si C ini mempunyai pemahaman yang sama dengan si B yang menanyakan. Begitu jawaban saya. Dari saya sementara yang mulia. Terima kasih yang mulia, izin melanjutkan. Saya ke Pak Andika dulu. Siap. Kewenangan itu dari mana? Dari undang-undang. Perintah adalah undang-undang. Cuma levelnya itu adalah Amtebefel. Perintah jabatan. Gitu, Pak. Bukan perintah seperti putusan dari yang mulia. Seperti itu. Itu bedanya, Pak. Dalam hukum pidana forensiknya begitu, Pak. Dari penjelasan ahli tadi, apakah perintah itu bisa dalam bentuk lisan atau dapat juga harus wajib tertulis? Oh, tidak. Perintah itu bisa scripted atau tertulis, bisa modelingan, bisa lisan. Sama levelnya itu. Sama levelnya itu. Hanya saja kalau dia itu scripted, ya, dia administrasi dengan baik. Tapi kalau tidak modelingan, dia tidak tapi pertanggungjawab sama gitu, ya. Jadi pertanggungjawabannya sama ya tadi? Sama. Ya baik Ali. Ali kan tadi menjelaskan bahwa Ali sudah lama, separuh hidupnya itu di Bareskrim Ali ya? Ya. Jadi begini Ali, saya mengilustrasikan bahwa ada satu divisi ya, itu melakukan hubungan koordinasi dengan divisi lain. Itu bagaimana pandangan ahli? Apakah itu dibenarkan atau memang itu ada menyalahi aturan sifat berkoordinasi itu? Apalagi kalau berkoordinasinya di divisi itu tertuang di dalam surat perintah yang tertulis. Jadi di dalam surat perintah itu ada tertulis dapat berkoordinasi dengan instansi lain, instansi terkait. Ya, pengertiannya di sini bisa di luar ataupun di dalam instansi tersebut. Nah, fungsi koordinasi ini apakah dapat dibenarkan antara divisi A dengan divisi B? Di Bareskrim di Polri itu tidak dikenal instansi. Instansinya Polri namanya, tapi yang disebut dengan fungsi. Jadi interfungsi. Kalau kami itu Pak, yang mulia, kalau gelar perkara ngundang interfungsi Pak. Ada Irwasum, ada fungsi Propam, ada Bitkum, ada penyidik, semua kita undang. Begitu juga ketika kami ini diundang untuk nyusun itu aturan-aturan gitu loh Pak. Saya sering dimintain baik secara informal gitu, diminta. Itu hal yang biasa Pak, koordinasi antar fungsi Pak. Hanya saja yang perlu saya tegaskan, fungsi-fungsi tersebut punya kewenangan masing-masing. Kewenangan ini tidak boleh dicampur adukan atau diintervensi dengan satu dengan yang lain. Jadi kalau Propam itu, mereka itu Pak, di Propam itu lebih banyak menyorotin soal perilaku Pak, internalnya itu. Kalau Bareskrim itu, kalau Reskrim itu lebih banyak pada permasalahannya Pak, kasusnya gitu loh. Nah kalau Irwasum manajemennya Pak, kalau Divkum konstruksi hukumnya gitu loh. Seperti itu yang mulia. Tadi kan Ali sudah menjelaskan ya. Sekarang begini Ali. Bagaimana apabila ada perintah dari atasan kepada bawahan ya, dari atasan kepada bawahan, dan atasannya ini ternyata menyembunyikan yang saya tadi bilang, skenario yang ternyata tidak baguslah skenario itu. Bawahan ini menganggap itu adalah perintah yang sah dan benar dari pimpinan yang berwenang pada saat itu. Kemudian bawahan ini berkoordinasi dengan fungsi yang lain untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Pertanyaannya, bagaimana konsekuensi hukum bagi bawahan ini nih, yang tidak tahu ada skenario di belakang ini ternyata. Bawahan yang kemudian melakukan koordinasi dengan fungsi yang lain dan menjalankan sesuai dengan kemampuannya, ya,
dan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, ya. Nah, bagaimana konsekuensi hukum ini? Ternyata di kemudian hari terbongkar bahwa atasan ini menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, gitu Ali. Ya, jadi begini. Sebenarnya ini pertanyaan sudah ditanyakan ya. Saya tadi sudah mendengar 4 komit Bapak tadi. Ya. 4 komit ahli. Ya. Nah, Tapi saya ampunin sekarang. Sekali ini aja ya, diampunin. ya enggak lah, Ya. apapun bentuknya. Oke. Jadi jangan begini. keluar dari komit yang sudah Bapak utarakan Ya, tadi 4 tadi. cuma ada yang baru ini. Iya. Yang baru ya. Jadi begini. Perintah itu, obsdah itu totally responsibility-nya kepada yang memerintah. Titik. Jadi kalau perintahnya salah, perintahnya apa, begini dulu ya, untuk menguji seseorang itu melakukan suatu itu kan harus ada namanya, kalau bahasa orang bilang kan mens rea apa segala. Kalau bahasa saya bukan itu, voorkomen. Niat awal yang jahat dari awal itu, mesti ada itu. Iya kan? Jadi opzettelijk als opmerk. Suatu niat jahat itu ada atau tidak, karena prinsip dari hukum pidana kita tuh Handstraf zonder Schuld. Strafrechtnya gitu loh, belum berubah loh. Perkembangan dari itu tuh belum berubah. Itulah memang pidananya. Itu disitir oleh banyak sarjana dan saya berterima kasih sekali. Saya sempat diajari oleh Profesor Mr. Ruslan Saleh almarhum. Beliau adalah ahli pidana yang saya akui luar biasa yang mengajari saya soal hukum forensik ini. Dan di beberapa hal yang kita tahu bahwa ketika kejadian pidana itu, orang yang di dalam perintah itu 99,9% tidak bisa melawan. Saya kasih tahu. Saya nggak tahu siapa di ruangan ini masih polisi dan mungkin mantan polisi mungkin bisa mengakui itu. Karena saya tahu persis Pak, tidak bisa melawan. Karena perintah itu nanti resiko semuanya itu absorb kepada yang merintah itu Pak. Karena ini dalam namanya amtebevel. Seperti itu ya. Jangan ngulang-ngulang lagi ya saya. Saya nggak suka sekali ngulang-ngulang. Apaan itu? Untung Bapak yang mengingatkan. Untung saudara yang mengingatkan. Ya. Kalau saya sudah mengingatkan diulang lagi gitu. Ya, dengan kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama, itu berkali-kali dari awal-awal sudah kita bicarakan itu. Awas ya. Tuh. Iya. Nah, sudah dimarahin. Ini peringatan pertama nih ya. Ya gitu ya, jangan sampai ada peringatan kedua. Jangan sampai Karena kalau peringatan ketiga kan sudah dipecat itu biasanya kan. bukan, kan ada lagunya kan, jangan sampai 3 kali. Kan Iya. ada lagunya yang mulai. Silakan lanjutkan. Iya. Enggak 2 kali Ali untuk mengulang. Ya, mengenai penjelasan ahli tadi, ya, karena akibat dari ketidaktahuan alasan yang sebenarnya oleh bawahan. Apakah itu bisa dikaitkan dengan pasal 51 KUHP pidana? Adanya alasan pemaaf atau pembenar di situ? Rechtvaardiging teori, Uitsluiting itu jelas loh. Pasal 48 sampai dengan 51. Izin yang mulia saya bacain mulia. Silakan. Ini ya. Bacakan ya. Tapi ini I like it so much. Ketentuan pasal 51 Pak ya. Ini dalam doktrin Pak. Siapa yang melakukan tindak pidana untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang tidak dapat dipidana. Terkait erat dengan ketentuan pasal 42. Nanti kita lihat di pasal 42, nanti baca sendirilah. Bukan saja dari sudut pandang sejarah, namun juga dari segi substansinya. Jadi kita berbicara masalah substansi resprah. Perbedaannya adalah bahwa kewajiban yang bertindak dengan cara tertentu muncul bukan atas dasar suatu aturan hukum umum. Bukan algemene, bukan Pak. Ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Ferdi Sambo untuk dibebaskan. Gerakan bawah tanah itu bergerilya untuk mempengaruhi vonis Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Meskipun ada gerakan tersebut, Mahfud menjamin Kejaksaan Agung tidak akan terpengaruh dan tetap independen. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 20 Januari, Mahfud menuturkan apabila ada seorang yang membela bahwa Sambo seorang aparat, ia siap membantu menghadapinya. Mahfud mengatakan ada seorang Brigjen yang meminta supaya Ferdi Sambo dibebaskan. Brigjen itu mendekati banyak pihak supaya keinginannya dapat dikabulkan. Hal itu membuat Mahfud meminta agar Brigjen tersebut menampilkan diri kepadanya. Mahfud menegaskan bahwa dirinya memiliki banyak maijen.
Ia pun menuturkan apabila yang meminta itu dibebaskannya Sambo seorang legend, Mahfud mengatakan ia punya legend. Mahfud menjelaskan harapan gerakan bawah tanah itu mungkin terjadi. Pasalnya banyak pihak yang tertarik dengan kasus Ferdi Sambo ini. Namun Mahfud menegaskan terkait tuntutan jaksa untuk Ferdi Sambo itu, Kejaksaan Agung sudah independen. Ia juga menuturkan dirinya akan kawal terus Kejaksaan Agung. Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menjatuhi tuntutan kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya adalah pengacara kondang Otto Hasibuan yang menyebut tuntutan jaksa itu tidak sehebat dengan dakwaannya. Hal itu diungkapkan oleh Otto Hasibuan seusai ditemui saat pelantikan pengurus DPC Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Kota Bandung di Hotel Air Royal pada Rabu 18 Januari 2023. Dalam kasus ini, kelima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J mendapat tuntutan yang berbeda. Terdakwa Ricky Rizal, Kuat Makruf, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Kemudian Richard Eliezer Pudihang Lumiu dituntut hukuman 12 tahun penjara. Sementara Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Atas tuntutan itu, Otto Hasibuan menyebut bahwa para jaksa terlihat menggebu pada dakwaan namun mandul di tuntutannya. Lebih lanjut terkait tuntutan 12 tahun penjara pada Eliezer, Otto menyebut bakal menjadi bahan perdebatan. Sebab dalam tuntutan jaksa tidak dijelaskan secara spesifik atas hal yang meringankan dalam tuntutan Eliezer. Otto juga memberikan komentar terkait tuntutan terhadap Putri Chandrawati. Ia mengatakan meski disangkakan pasal pembunuhan berencana, tentu kelima terdakwa itu memiliki peran yang berbeda-beda. Namun menurutnya ada peran dari Putri Chandrawati yang dinilai tidak seimbang ataupun dengan terdakwa lainnya. Utama Hakim Ketua, yang saya hormati para jaksa penuntut umum,
yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan. Dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak kepada mereka. Di sisi lain almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip
ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Makasih Yang Mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhendri, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden, sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Elizar, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Elizar. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Elizar dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8.
terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya 1 kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju Rumah Saguling dan berangkat dari Rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini, penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke Rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF
Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fisfak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught atau rechtsverfolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium in dubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa. Sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta persidangan yang kami hormati. Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8 menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Ar-Rasyid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Chandrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun, hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Chandrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Chandrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo. Selain itu, ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan dalam melakukan tes poligraf. Di samping itu, ahli poligraf Aji Febrianto juga membenarkan saksi Putri Chandrawati sempat menangis saat diminta menceritakan kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan padahal sebelumnya saksi Putri Chandrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Karena saksi Putri Chandrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup kepada 2 orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa. Terlebih pada saat itu saksi Putri Chandrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian. Dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut, tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat. Bahwa lebih lanjut, ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan, seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan. Ahli juga menerangkan pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati, ahli tidak menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati perihal adanya SOP pemeriksaan tes
poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan. Ahli juga menyampaikan kondisi saksi Putri Chandrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan saksi Putri Chandrawati berada dalam keadaan tertekan saat tes poligraf dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mensyaratkan pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan. Lalu guna memastikan kondisi saksi Putri Chandrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti, padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga. Keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, maksud dari perkataan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suci mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak, lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Kemudian saksi Putri Chandrawati sempat menyampaikan korban sadis. Maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Susi di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Susi mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Dengan demikian, asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan karena tidak didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan. 2. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan. Kami ulangi, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 451 dalam hal yang meringankan menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun motivasi untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 346 semua ADC dan ART termasuk korban dan terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius. Juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dia tidak pernah punya masalah dengan korban. 3. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 pada angka 3, 4, dan 9 menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban oleh saksi Riki Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak berdasar. Faktanya, terdakwa tidak pernah mengetahui tindakan pengamanan senjata HS milik korban dan style out yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di lantai 2 rumah Magelang dan tindakan saksi Riki Rizal Wibowo menyimpan senjata HS milik korban dan style out ke dalam mobil Lexus B1 MAH. Hal ini diakui saksi Riki Rizal Wibowo memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal di muka persidangan pada tanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan bahwa pada saat saksi mencari Joshua ke lantai 1, saksi masuk ke dalam kamar ADC, lalu saksi melihat senjata style out, lalu saksi melihat senjata Joshua di dalam lemari. Kemudian saksi bawa 2 senjata tersebut ke kamar Mas Brata di lantai 2. Bahwa saksi khawatir jika Joshua akan membalas terdakwa Kuat Ma'ruf dengan senjata, maka dari itu saksi memutuskan untuk mengamankan senjata Joshua. Selanjutnya, mengenai pengamanan senjata korban yang dilakukan oleh saksi hanya karena menuruti permintaan saksi Putri Chandrawati untuk mencari korban dan saat di kamar ajudan tidak ditemukan korban dan saksi mengecek dan mengamankan senjata korban. Bahwa saksi menghubungi patwal di Magelang untuk persiapan kembali ke Jakarta.
Lalu saksi memasukkan barang-barang saksi Putri Chandrawati ke dalam mobil. Kemudian saksi mengambil senjata yang sebelumnya saksi simpan di kamar Mas Brata, lalu saksi simpan senjata Yosua di dashboard dan style out di mobil LLM. Karena sepengetahuan saksi, senjata AUK memang biasanya berada di dalam mobil Lexus. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pagi hari, saksi Ricky Rizal Wibowo menyampaikan kepada saksi untuk kembali ke Jakarta sehingga diminta bersiap-siap kembali ke Jakarta. Saksi melihat saksi Ricky Rizal Wibowo menaruh senjata HS dalam dashboard, lalu membawa senjata style di bawah sebelah kiri kursi mobil Lexus. Saksi tidak bertanya alasan mengapa kembali ke Jakarta, bahwa tidak ada perintah mengenai pembagian mobil. Diketahui terdakwa Kuat Ma'ruf akan membawa mobil Lexus karena saksi mengetahui korban adalah ajudan saksi Putri Chandrawati, maka saksi memutuskan untuk naik mobil di belakang. Namun nyatanya korban justru naik mobil belakang bersama saksi Ricky Rizal Wibowo dan hal ini membuat saksi menaiki mobil Lexus yang membawa saksi Putri Chandrawati. Pada saat itu saksi merasakan kejanggalan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, terdakwa tidak melihat saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban. Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Ricky Rizal mengamankan senjata milik korban di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Putri Chandrawati, tetapi terdakwa mengetahui jika ada senjata steel laras panjang berada di bawah kaki kursi mobil waktu berhenti di rest area Cikampek, dan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Ricky Rizal Wibowo. Dengan demikian, asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. 4. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Terdakwa terbukti sejak di Magelang sampai Rumah Saguling, terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik Adi Setia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang menunjukkan tidak adanya komunikasi apapun antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, baik melalui WhatsApp maupun SMS antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo. Sehingga tidak benar terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa di rumah Duren 346. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan yang menegaskan bahwa antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi selama dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut. Bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. Dengan demikian, tidak ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo sejak di Magelang sampai tiba di Rumah Saguling. 5. Terdakwa tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 407 angka 21 menyimpulkan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna merampas nyawa korban. Bahwa dalil tersebut merupakan kesimpulan yang tidak benar dan sangat menyesatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Jelas
terlihat dari CCTV sekitar pukul 15, terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian, pada waktu CCTV menunjukkan pukul 15.03, terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu tersebut, jelas menunjukkan bahwa interval waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Lalu, bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang dari 3 menit itu, yang sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga saja, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa ke lantai 3 bertemu saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban, mengingat berdasarkan hasil apsifor yang menunjukkan bahwa tingkat intelijensia terdakwa di bawah rata-rata. Oleh karenanya, sungguh tidak logis jika penuntut umum menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo sehingga telah terbangun kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati hanya berdasarkan potongan video CCTV yang menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Putri Chandrawati tanpa bukti lain tentang peristiwa di lantai 3 Rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan saksi Ferdi Sambo bahwa saksi mengatakan sebelum tanggal 8 Juli 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa pertemuan pertama kali dan satu-satunya adalah ketika berada di rumah Duren 346 saat saksi meminta terdakwa Kuat Ma'ruf memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa dengan demikian asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di Rumah Saguling lantai 3 merupakan asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan persidangan yang kami hormati. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Ferdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu. Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Chandrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling terdakwa tidak melihat saksi Ferdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Ricky, saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup
pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga. Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Ferdi Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara akuo, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren 3. Hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan saksi Riki ke dalam rumah Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Riki dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Riki Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut, terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3. Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabes Polri. Sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesuai sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo. Dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12, halaman 400 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3. Bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang, maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren 3 terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346. Sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.
10. Alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang sebagaimana keterangan saksi terdakwa di muka persidangan. Adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah Duren 3 melainkan ada di dalam tas sling bag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L1973SX mobil operasional Magelang yang ditinggal di rumah Saguling sebagaimana keterangan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Hasan Romer, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Rizky Rizalwibowo. Saksi Hasan Romer bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memegang pisau. Saksi Ridwan R. Soplanit bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau. Saksi Ricky Rizalwibowo bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf membawa tas di Duren 3 maupun di Saguling. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap Kapolri, saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak-menembak sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya. Dari situ saksi meminta saksi Cuk Purwanto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan provos. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa saya baru cerita di Magelang, kemudian saksi menyatakan ya sudah sampaikan saja. Mendengarkan teriakan ibu melihat Richard turun dan kamu tiarap. Kemudian saksi Rizalwibowo menerangkan bahwa saya masuk ke rumah Duren 3, kemudian saksi menyatakan perkuat keterangan Richard bahwa Nofriansyah Yosua menembak Richard. Sedangkan keterangan saksi Richard sudah sesuai di mana mendengar saksi Putri Chandrawati teriak dan memanggil korban selanjutnya, korban menembak saksi Richard. Kemudian dibalas tembakan bahwa oleh karena saksi tidak lama sehingga tidak dapat mengarang cerita dengan baik. Dengan demikian penuntut umum telah keliru mengaitkan perbuatan terdakwa membawa pisau merupakan bagian dari pelaksanaan pembunuhan korban di rumah Duren 3. 11. Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Bahwa terkait dengan adanya pemberian sejumlah uang dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, maka hal ini dibantah oleh terdakwa dengan menyatakan di depan persidangan bahwa dia sama sekali tidak pernah terima uang dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di sore atau malam harinya di ruang kerja Rumah Saguling, saksi bertemu dengan para terdakwa dan disampaikan kepada para terdakwa mengenai hasil keterangan yang sudah ada, meminta untuk dipertahankan saja. Kemudian saksi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh para terdakwa sesuai dengan harapan. Kemudian saksi menyatakan kepada para terdakwa akan membiayai keluarganya. Adapun penyampaian saksi Ferdi Sambo tentang pemberian uang terjadi setelah peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa anggap sebagai candaan saja karena saat itu kondisi terdakwa masih stres atas peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa pun tidak melihat isi dan
amplop yang diperlihatkan oleh saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang yang dimaksud saksi Ferdi Sambo, yang katanya berjumlah 500 juta berdasarkan penjelasan dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa adapun 1 unit handphone dengan merek iPhone 13 Pro Max, terdakwa mengakui menerimanya karena adanya kemungkinan handphone terdakwa akan disita oleh penyidik, bahwa terkait dengan pemberian uang tersebut dan handphone tidak pernah dijanjikan sebelumnya oleh saksi Ferdi Sambo. 12. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif, bahwa terbukti di persidangan ahli apsifor Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI menjelaskan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan bukanlah orang yang manipulatif, walaupun terdakwa memiliki intelijensia di bawah rata-rata dari terdakwa lain. Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli apsifor menerangkan memang pernah terjadi kebohongan dan itu telah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya, sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu, berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Ahli menerangkan bahwa seluruh keterangan terdakwa tidak ada indikasi manipulatif. Bahwa dalil penuntut umum yang merujuk kepada keterangan hasil tes poligraf di mana terdakwa disimpulkan berbohong, khususnya terkait pertanyaan mengenai apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang kemudian menjadi bukti adanya keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan korban, sungguh tidak beralasan, karena alangkah naifnya di dalam proses hukum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada hasil tes poligraf. Bahwa terungkap di dalam persidangan bahwa pelaksanaan tes poligraf ternyata tidak sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009. Adapun dalil penuntut umum yang menggunakan argumentasi kata dapat dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf E sungguh tidak berdasar, karena di dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf D sudah sangat jelas bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan tertekan, sehingga untuk memastikan keadaan tersebut tentunya harus memerlukan ahli di bidang kesehatan dan psikologi. Hal yang perlu kami tegaskan bahwa penuntut umum sangat menggelikan dikarenakan hanya menggunakan keterangan dari ahli apsifor yang menguntungkan dalil penuntut umum, sedangkan keterangan yang tidak menguntungkan dibantah oleh penuntut umum. Seharusnya jika ingin menggunakan keterangan ahli apsifor, maka penuntut umum seyogyanya mengakui seluruh keterangan dari ahli apsifor. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Rumami 4, analisa yuridis uraian unsur pasal. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa harus dibuktikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa yang melakukannya atau turut serta bersama-sama melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang dapat dipersalahkan dan dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana manakala memenuhi semua unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan kepadanya. Sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian, pada perkara ini pula telah diajukan saksi-saksi, ahli dan alat-alat bukti lainnya yang kesemuanya telah selesai diperiksa, dan untuk selanjutnya melalui pembelaan ini, kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf akan memberikan analisis yuridis dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan pengadilan.
bahwa dalam perkara ini terdakwa Kuat Ma'ruf dihadapkan di persidangan dengan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas, yaitu dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur barang siapa. Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini, pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum untuk dibuktikan kebenarannya dan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Kuat Ma'ruf yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan. 2. Unsur sengaja. Unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Witboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memori van Tolichting, unsur kesengajaan meliputi willen and wetens atau menghendaki, mengetahui, dan menginsafi. Sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui, menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, 2 sengaja sebagai kepastian, 3 sengaja sebagai kemungkinan. Bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir dan asisten rumah tangga keluarga saksi Ferdi Sambo sejak tahun 2008, yang tidak memiliki senjata api atau memiliki akses kepada senjata api berikut amunisinya. Terungkap di persidangan bahwa selama pandemi COVID-19, terdakwa diistirahatkan oleh keluarga saksi Ferdi Sambo dan baru kembali bekerja sekitar bulan Juli tahun 2022 untuk menjaga dan mengurusi keperluan putra saksi Ferdi Sambo yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang bersama-sama dengan saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, terdakwa mendapati dan memergoki korban mengendap-endap turun dari lantai 2 di perumahan Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyuurip, Kabupaten Magelang. Lalu kemudian terdakwa menegur korban sambil berteriak, "Woi!" Akan tetapi korban malah lari keluar rumah sehingga dikejar oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa atas peristiwa mendapati dan memergoki korban mengendap-endap turun dari lantai 2 tersebut sehingga membuat terdakwa khawatir, tetapi korban tidak menerima teguran terdakwa sehingga berinisiatif untuk mengambil pisau dapur sebagai alat pembelaan diri jika sewaktu-waktu ada serangan dari korban. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi Ricky Rizal menyampaikan kepada terdakwa agar bersiap-siap untuk ikut ke Jakarta mengantar saksi Putri Chandrawati, di mana sebelumnya saksi Ricky Rizal telah menyiapkan kendaraan masing-masing mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Bahwa terungkap di persidangan, rombongan saksi Putri Chandrawati, satu mobil dengan saksi Susi dan saksi Richard Eliezer, menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MH yang disopiri oleh terdakwa, sedangkan mobil Lexus Nopol L1973 ZX dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa selama perjalanan dari Magelang tidak ada komunikasi di antara mereka berempat. Bahkan pada saat singgah istirahat di rest area Cikampek, di mana terdakwa bergantian dengan saksi
Saksi Richard Eliezer mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa sama sekali tidak ada komunikasi selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, juga kepada saksi Richard Eliezer maupun saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Ricky Rizal dan korban kemudian sampai di rumah Saguling sekitar sore hari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan dengan melakukan swab PCR oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi dan korban. Sedangkan terdakwa dan saksi Ricky Rizal tidak melakukan swab PCR karena akan segera kembali ke Magelang dan tidak pernah ada perintah dari saksi Ferdi Sambo untuk mendampingi saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer dan korban ke rumah Duren 3. Terungkap di persidangan bahwa setelah melakukan swab PCR, selanjutnya saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 menggunakan lift bersama dengan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa turun menggunakan tangga. Terungkap di persidangan bahwa saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan meminta kepada saksi Ricky Rizal untuk diantarkan isolasi di rumah Duren 3 sambil menunggu hasil swab keluar. Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 untuk isolasi. Terungkap di persidangan bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH, ternyata telah terlebih dahulu saksi Richard Eliezer ada di dalam mobil duduk pada bangku paling belakang. Kemudian terdakwa masuk dan duduk di bangku belakang di samping saksi Richard Eliezer. Selanjutnya disusul oleh saksi Putri Chandrawati, kemudian berikutnya korban yang duduk di bangku paling depan di samping saksi Ricky Rizal yang mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa tidak begitu lama mereka sampai di rumah Jalan Duren 3. Pada saat itu turun terlebih dahulu, disusul oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal, lalu terdakwa, kemudian membawa tas milik saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah. Terungkap di persidangan bahwa tidak lama kemudian saksi Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 dan ketika masuk ke dalam rumah berpapasan dengan terdakwa di dapur. Kemudian saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa, "Mana Joshua dan Ricky? Panggil." Terungkap di persidangan bahwa terdakwa kemudian memanggil korban dan saksi Ricky Rizal dan selanjutnya mereka berdua masuk disusul oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa pada saat korban, saksi Ricky Rizal dan terdakwa masuk ke dalam rumah, di sana telah terlebih dahulu ada saksi Richard Eliezer. Lalu tidak berapa lama, saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada korban, "Tega sekali kamu, kurang ajar kamu." Kemudian korban berkata, "Ada apa ini?" Sejurus kemudian, saksi Ferdi Sambo berkata, "Hajar Cat," yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian tersebut sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa terkejut sambil memegang kompor di dapur. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan akuo dan dikaitkan dengan alat bukti lain, apakah telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain? Bahwa unsur yang harus dibuktikan adalah unsur dengan sengaja. Bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kesengajaan sebagai niat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa definisi kesengajaan dapat dijumpai pula dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sehingga unsur dengan sengaja menurut Wetboek van Strafrecht yang dikaitkan dengan pasal 340, yakni bahwa kehendak dari sepelaku tersebut harus direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kematian korban memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud. Dalam hal ajaran hukum pidana dikenal sebagai bentuk dari kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan.
Fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara akuo, ternyata tidak ditemukan adanya niat sebagai kehendak terdakwa untuk membunuh korban dan atau mengetahui adanya perencanaan eksekusi penembakan di rumah Duren 3, terlebih lagi dengan menggunakan senjata api. Niat sebagai kehendak haruslah pula bersesuaian dengan penyebab kematian atau cause of death, sebab niat sebagai kehendak diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa yang melakukan penembakan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bahwa secara tegas dan jelas diakui di depan persidangan oleh saksi Richard Eliezer bahwa dirinya lah yang menembak korban dengan menggunakan senjata api laras pendek merek Glock 17 nomor seri MPY 851. Fakta tersebut di atas bersesuaian dengan kesimpulan dua hasil visum masing-masing nomor R82 dan seterusnya tanggal 14 Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, keduanya dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan kesimpulan hasil ekshumasi pemeriksaan luar jenazah korban yang dilakukan di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli nomor 60060 dan seterusnya bertanggal 27 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto dan kawan-kawan. Di mana kedua hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena 1. Kekerasan senjata api. 2. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri. 3. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Kesimpulan penyebab kematian ini ditegaskan lagi oleh ahli Dr. Farah P. Karau dan Dr. Ade Firmansyah Suiharto yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 19 Desember tahun 2022 yang pada pokoknya berpendapat sama dengan hasil visum et repertum tanggal 14 Juli tahun 2022 dan hasil ekshumasi tanggal 27 Juli tahun 2022. Demikian halnya ahli balistik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang berpendapat di depan persidangan bahwa 1. Dari hasil autopsi, ahli hanya dapat mengenali jejak dari laras senjata api jenis Glock 17. 2. Setiap anak peluru identik dengan laras senjata dan setiap senjata memiliki identifikasi berbeda-beda atau galangan dan dataran. 3. Ditemukan anak peluru yang bersarang di tubuh korban berasal dari Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yang bersesuaian dengan alat bukti lain, maka menjadi terang bahwa unsur dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi. Oleh karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, maka berikutnya akan diuraikan unsur mengetahui dari penjelasan memori Van Tolechting. Bahwa memori Van Tolechting, unsur kesengajaan meliputi willen and weapons atau menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa si pelaku selain menghendaki apa yang dilakukannya juga dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya itu. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Eye Kanter dan Sianturi Grafika halaman 167. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah terungkap sepanjang pemeriksaan perkara akuo, tidak ditemukan satupun fakta bahwa terdakwa menghendaki matinya korban dengan cara ditembak menggunakan senjata api laras pendek jenis Glock 17 MPY 851. Bahwa kehendak atau insaf akan perbuatan jelas tergambar dan terwujud dari perbuatan, sedangkan wujud perbuatan merupakan akibat dari suatu sebab. Lalu jika dihubungkan dengan penyebab kematian korban, maka unsur menghendaki dan mengetahui menurut memori Van Tolechting tidak terpenuhi pula. Bahwa alasan terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati soal peristiwa di Magelang, ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga,
adalah dikarenakan informasi dari saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa korban telah berlaku sadis, sedangkan laporan saksi Dirjanto kepada terdakwa terkait rumah Duren 3 sudah dibersihkan, jelas diakui, dan saksi Daryanto sendiri menyampaikan itu secara spontan dan bukan atas pertanyaan terdakwa. Bahwa selanjutnya yang terkait dengan terdakwa membawa pisau dapur dari Magelang sudah terungkap dalam persidangan dan sesuai keterangan saksi Ricky Rizal, alasan terdakwa mengambil pisau dapur adalah untuk mengamankan diri karena terdakwa merasa ketakutan membayangkan reaksi korban tidak menerima peristiwa pengejaran dan korban memiliki senjata api. Bahwa terkait dengan rekaman CCTV jelas terungkap dalam persidangan yang memperlihatkan terdakwa bersama dengan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 3 rumah Saguling, bukan ke lantai 2. Bahwa durasi waktu terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 1 dari lantai 1 ke lantai 3 rumah Saguling dan kemudian turun ke lantai 1 kembali lewat tangga berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Tidak mungkin dengan tingkat kecerdasan terdakwa yang di bawah rata-rata sesuai dengan hasil apsifor dapat memahami perencanaan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo sebagaimana maksud dalil tuntutan penuntut umum dalam durasi waktu yang sangat singkat ini. Bahwa dalil penuntut umum berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer terkait dengan adanya perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer sudah mengkonfirmasi peristiwa Magelang kepada saksi Ricky Rizal serta terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena hanya keterangan saksi yang berdiri sendiri dan sudah dibantah oleh saksi Ferdi Sambo dalam persidangan serta bersifat keterangan yang bersifat keterangan testimonium di auditu. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum dan sidang yang kami hormati. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur berikutnya adalah unsur penyertaan untuk melakukan tindak pidana, bahwa untuk menguji adanya penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana, pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2023 di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa dalam hal penyertaan tindak pidana, maka yang paling penting adalah adanya meeting of mind di antara para pelaku. Bahwa walaupun terdakwa ikut kembali ke Jakarta pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli 2022, kemudian sesampainya di rumah Saguling, terdakwa mengantar saksi Putri Chandrawati ke lantai 3, serta kembali ikut dengan saksi Putri, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan korban ke rumah Duren 3 nomor 46, selanjutnya menutup pintu di balkon. Lalu selanjutnya ketemu pertama kalinya dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Ricky Rizal dan korban. Fakta ini bukan berarti terdakwa telah terbukti turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap diri korban. Tidak ada fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati turut serta secara berencana melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa untuk membuktikan adanya meeting of mind di antara para terdakwa, maka ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Mulyatno yang menerangkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai mereka yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3. 1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana atau pelaku. 2. Mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, pleger. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 orang yang menyuruhnya dan plegen, dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. 3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, pleger, tidak turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan,
sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, yakni orang yang melakukan plagiar dan orang yang turut serta melakukan plagiar tindak pidana itu. Dengan demikian, kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Bahwa dari penjelasan Prof. Mulyatno tersebut di atas, maka haruslah terbukti adanya perbuatan mengenai 1. Adanya kesadaran atau mengetahui dan kehendak dari terdakwa William and Wettens bersama-sama dengan para terdakwa lain Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer agar delik matinya korban karena pembunuhan dengan menggunakan senjata api terwujud. 2. Kesepakatan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan para terdakwa lain agar delik matinya korban terwujud secara berencana dengan menggunakan senjata api. 3. Pembagian peran masing-masing terdakwa, khususnya terdakwa Kuat Ma'ruf dalam mewujudkan delik matinya korban dengan menggunakan senjata api. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya tertanggal 24 November 2021. Bahwa dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki azas erga omnes, di mana yang dimaksud dengan azas erga omnes tersebut, putusan tidak hanya mengikat bagi para pihak yang mengajukan perkara, melainkan mengikat juga kepada seluruh masyarakat. Bahwa oleh karena pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini adalah merupakan delik material, di mana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari suatu perbuatan bersama-sama, yaitu matinya orang lain, maka haruslah dapat dipastikan apa yang menyebabkan matinya orang tersebut, cause of death. Bahwa dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana untuk delik yang dirumuskan secara material, maka teori kausalitas individualisir atau causa proxima memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebab adalah syarat. 1. Yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. 2. Faktor yang paling berpengaruh atau paling besar pengaruhnya atas terjadinya akibat. 3. Satu-satunya sebab ialah faktor yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Sehingga dari teori kausalitas individualisir tersebut di atas, maka dapat jawaban bahwa sebab yang paling dekatlah paling berpengaruh dan faktor terakhirlah yang menyebabkan matinya korban, yakni karena kekerasan senjata api dari senjata laras pendek merek Glock 17 dengan nomor seri MP851 milik saksi Richard Eliezer. Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta yang terlibat di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang turut serta, mediator dari peserta atau peserta-peserta yang lainnya. Secara konseptual, dalam memori Van Tulechting dikemukakan makna bahwa yang turut melakukan suatu tindak pidana adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Suatu tindak pidana dalam kaitannya dengan manipulation mensyaratkan setiap orang harus terlibat secara langsung sebagai peserta dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga setiap orang dipandang sebagai mediator dari peserta lain. Untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama di antara peserta untuk melakukan perbuatan pidana. Kesadaran bersama itu sendiri dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana. Sikap seperti ini tergambar pula dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan Lamintang yang menyatakan, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyatakannya secara tegas, akan tetapi dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15K dan seterusnya dapat diketahui MA telah mensyaratkan di dalam suatu objek delik objek para mediator harus ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. Artinya kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana harus terdapat pada semua pelaku, peserta,
Medepleher, dan kesengajaan itu pun harus tertujukan kepada semua unsur delik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan bukti maupun saksi yang mengindikasikan adanya maksud atau kesengajaan terdakwa untuk turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hal mana terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa ikut serta berangkat dari Magelang menuju Rumah Saguling atas perintah saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi di hari yang sama akan kembali ke Magelang. 2. Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rencana pembunuhan dari terdakwa lainnya. 3. Terdakwa ikut serta berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi setelah mengantar rombongan ke Rumah Duren 3 akan langsung kembali ke Magelang. 4. Terdakwa memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan hanya karena adanya perintah saksi Ferdi Sambo. 5. Terdakwa baru mengetahui skenario tembak-menembak ketika adanya briefing dari saksi Ferdi Sambo di kantor Provos Mabes Polri. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa oleh karena unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu serta turut serta secara bersama-sama merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula tidak satupun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perencanaan atau permufakatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Oleh karena dakwaan primer unsurnya tidak memenuhi, maka unsur dakwaan subsidiar mohon dianggap sudah dibacakan yang mulia. Hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara akuo. Setelah kami menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis, maka tiba saatnya kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa. Bahwa kami sependapat dengan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, namun tidak sependapat mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa ada sebagai berikut. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa bersifat kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Mohon dapat dianggap dibacakan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan kepada kami yang sejak awal bertindak selaku penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf hingga saat pada tahapan pembacaan pembelaan ini. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf sekiranya dalam persidangan perkara ini ada tindakan dan ucapan kami yang tidak berkenan di hati yang mulia dan saudara penuntut umum yang terhormat. Kepada terdakwa dan segenap keluarganya, mohon maaf sekiranya pembelaan kami kurang memuaskan, oleh karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan sebagai upaya maksimal kami dengan segala keterbatasan kami selaku hamba Allah salawatullah. Bahwa bagian penutup pembelaan ini dan berdasarkan hal yang telah dikumpulkan pada bagian terdahulu dari pembelaan ini dan sesuai pula dengan fakta-fakta persidangan, akhirnya kami tim penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf berkesimpulan bahwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsidiar, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dalam perkara akuo, tidak satupun pasal yang didakwaan oleh penuntut umum tersebut yang unsur-unsurnya dapat memenuhi perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum. Akhirnya, kami tim penasihat hukum terdakwa dengan segala hormat
Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana maksud dalam pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan onslavanlerek vervolging, memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Bareskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami tetap memohon kiranya putusan tetap terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai dengan doa dan harapan dari penasihat hukum terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Hormat kami, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya kita memberikan kesempatan. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari terdakwa ini? Izin majelis, karena kami menerima baru hari ini dan kami akan mempelajari dan akan membuat replik untuk menanggapi pledoi dari terdakwa penasihat hukum. Jadi kami mohon waktu selama 1 minggu. Terima kasih majelis. Ya, kami berikan hari Jumat ya, besok untuk repliknya, dan duplik untuk ditanggapi pada hari Selasa yang akan datang kepada penasihat hukum. Gitu ya. Hari Jumat. Jumat besok. Siap. Pukul 9 tepat ya. Terima kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan atas replik pada hari Selasa yang akan datang. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada terdakwa Ricky Rizal untuk diperadabkan.